Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kembali ketemu dengan Simbo sedang berada di sebuah situs purbakala yang disebut dengan Candi Tegowangi yang berada di Tegowangi, Pelemahan Candi Rejo, Pelemahan Kediri, Jawa Timur. Jadi posisi di belakang ini agak gerimis nih, jadinya Simbo ngelipu lagi dari tempat ini saja. Jadi memang dulu pernah Simbo sudah kupas, sudah sowan hampir 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Memang muncul karena memang baru itu pertama kali Simbo masuk ke wilayah ini. Interaksi energi belum terlalu komplit bagi saya waktu itu. Jadi hari ini Simbo ingin mereview lokasi lagi. Masih tertinggal wujud bangunan batu candi dibangun ulang juga masih banyak yang belum dibangun, tapi jelas dari relief juga jelas bahwa ini adalah Candi Pedharmaan. Selain itu di lokasi ini juga ada ditemukan sebuah panel relief yang berbentuk sebuah simbol dengan wujud kura-kura, dan saat ini posisi ada di museum kalau nggak salah di Jakarta nggih. Jadi identik dengan satu simbol Raja Sulaiman ini juga agak mirip kalau simbol dari Bameswara itu memang ada kala memakan bulan kalau nggak salah nggih. Jadi ini yang Simbo agak agak tertarik mengupas dengan simbol kura-kura ini yang identik dengan simbol era Raja Sulaiman ini tadi. Jadi memang sepuh nih sebenarnya. Kita tahu bahwa wilayah Kediri, terutama wilayah Candi Tegowangi ini, seperti kupasan video saya sebelumnya, sangat dekat dengan situs Candi Surawono, situs Candi Tondowongso, situs Candi Adanadan. Dan kita tahu bahwa di wilayah Jawa Timur terjadi beberapa era yang mumpuni dalam masalah kekuasaan kemasyarakatan, kerajaan-kerajaan kuno yang mumpuni dari zaman sebelum Masehi pun sebenarnya sudah ada. Ada banyak peninggalan yang dari era-era sebelum Masehi, sesudah tahun Masehi masih banyak terlihat, dan juga masuk sudah situs-situs purbakala. Itu sebabnya saya pribadi pun sebenarnya agak dibilang berat nih membuka, karena satu tempat itu tertutup beberapa energi yang bisa deteksi. Jadi sering Simbo ngomong sesuai dengan interaksi energi yang saya datangi setiap lokasi ini, memang yang jedul atau yang muncul ini dari era siapa itu yang saya kupas. Sedangkan hari ini saya memang masuk lagi, ini tadi datang terang panas atau hujan angin, udan gerimis lagi. Jadi lebih memang muncul yang ingin saya kupas. Kalau kita tahu lewat kupasan para ahli Alkot bahwa lewat serat negara kekawin negara Kertagama dan serat para raton, bahwa jelas ini ada hubungannya dengan Bre Mataun dan juga dengan Dyah Wiyat yang merupakan adik dari Dyah Gitarja atau dikenal setelah berkuasa menjadi ratu, seorang Ratu Tritungga Buana Dewi atau Raja Dewi. Sedangkan Dyah Wiyat dikenal dengan Jaya Dewi atau Jaya Dewi, yang kemudian mengangkat seorang Kerta Bumi. Ini Kerta Bumi identik dengan Perang Paregrek yang merupakan anak dari Selir yang kemudian diangkat anak oleh Jaya Dewi atau Dyah Wiyat ini tadi, yang kemudian dibunuh oleh Patih Gajah ini atau Senopati Gajah atau Raden Gajah ini tadi. Jadi ini pun ada kerancuan sehingga nama Raden Gajah ini banyak diperkirakan seorang Gajah Mada, padahal bukan nggih. Jadi dari era pun agak berbeda. Karena apa? Dari Kakawin Negara Kertagama sangat jelas ditulis tahun kematian seorang Patih Gajah Mada, sakit karena meninggal karena sakit ini tadi. Jadi kembali ke sini nggih. Jadi kalau kita mengacu ke Kekawin Negara Kertagama juga serat para raton, walaupun serat para raton memang kita tahu bahwa dibuat jauh eranya dari kerajaan Majapahit ini sedang mekar atau jaya-jayanya di era-era Mataraman Islam nggih, 1500-an kalau nggak salah nggih. Jadi tetap menjadi acuan atau referensi saya. Kalau dari energi memang muncul di sini dari Dyah Wiyat. Dyah Wiyat memang merupakan bagian dari anggota dewan kerajaan yang disebut dengan
Sabta Prabu. Jadi kembali seperti kupasan video saya sebelumnya, bahwa setelah Raden Wijaya ini mangkat, bahwa untuk memutuskan sebuah keputusan kerajaan untuk kepentingan kerajaan dibutuhkan ini persetujuan dari anggota Sabta Prabu ini yang terdiri dari anak dari Raden Wijaya sendiri dan juga mantu-mantunya atau suami dari putri-putri beliau ini tadi. Jadi istilah saya itu saat ini seperti Dewan MPR DPR lah di saat itu. Jadi dan kita tahu bahwa ada legenda atau ada cerita tentang percintaan terlarang antara Dyah Wiyat dengan seorang tabib Tanca ini tadi, dan terjadilah sebuah kisah yang klasik atau kisah yang memilukan atas kematian tabib Tanca, juga kematian seorang Prabu Jayanegara ini tadi. Jadi kita mengacu ke masalah gelar nih. Kita tahu Dyah Wiyat ini diperistri oleh Kudamerta yang merupakan dari keturunan dari Brewengker, dan sini wilayah sini pun memang masuk Brewengker ibaratnya kan. Brewengker itu enggak kecil nih wilayahnya, atau Batara Ring Wengker ini tadi. Karena kata Wengker ini sudah muncul pula dari era-era Raja Erlangga berkuasa. Jadi kita tahu saya sudah menjelaskan lewat video sebelumnya bahwa di sini pun muncul dari era-era Raja Erlangga. Ini berhubungan dengan kata lagi wilayah Wengker ini tadi. Jadi kalau mengacu di Darmakan di daerah Adilangu, Dyah Wiyat ini yang disebut dengan Candi Purwo Wisesa ini tadi. Purwo itu sepuh, Wisesa itu ada kekuatan. Jadi tempat sebuah tempat yang sepuh atau dituakan yang membawa atau mengeluarkan sebuah kekuatan besar, itu dari sebuah arti Candi Purwo Wisesa ini tadi. Dari kata Adilangu juga, Adi ini adalah besar, atau kekuatan Langu inilah sebuah bau yang memang tidak terlalu enak sebenarnya. Nah, Langu kalau bahasa Jawa itu kayak enggak seger lah gitu ibaratnya. Jadi memang wilayah ini kita tahu dengan karakter dari ya rata-rata pada umumnya wilayah Jawa Timur memang orangnya berani-berani semua gitu, karena memang ibaratnya bondo nekat ini tadi ya kita tahu. Jadi wilayah Kediri memang terkenal dengan kekuatan per individunya ataupun secara sosial budaya ini memang sangat kuat lah ibaratnya gitu loh. Dengan relief yang ada, juga dengan peninggalan-peninggalan yang ada, juga interaksi energi pun yang saya dapatkan di sini, terutama memang muncul juga di era-era Bameswara, Raja Bameswara. Masalah Adilangu ini ada simbol atau untuk menunjukkan orang-orang yang memang karena mempunyai kekuatan sering protes kepada penguasa yang berkuasa di eranya. Kita tahu bahwa dari era-era terutama Bameswara atau era-era Kediri banyak ditemukan prasasti tentang berisi protesnya para warga atau para penduduk tentang kebijakan dari para pemimpin kerajaannya ini tadi. Dari inilah saya mengacu bahwa Adilangu itu memang wilayahnya di daerah Kediri ini tadi gitu. Jadi secara interaksi energi memang di sini memang di era Majapahit digunakan untuk sebuah pedarman untuk seorang Dyah Wiyat. Di era-era Raja Bameswara juga dibuatkan sebuah pedarman untuk istri beliau yang nomor 2. Juga energinya saya rasakan, dan ini memang dulu sebuah komplek pedarmaan. Juga ada bagian dari pedarmaan ini sebuah kediaman atau asraman untuk para wiku ataupun para brahmana yang memelihara dan melakukan ritual puja setiap hari di lokasi ini. Ya memang karena saat ini tergerus dengan rumah penduduk, mungkin tidak bisa eskapasi terlalu luas cuma tertinggal seperti saat ini tadi. Jadi kembali saya kupas, memang inilah sebenarnya candi dari Candi Purwo Wisesa yang dikenal untuk pedarman seorang Dyah Wiyat yang merupakan adik dari Dyah Gitarja atau Ratu Tritunggabuana Raja Dewi yang merupakan bagian dari Sabta Prabu di era Majapahit. Cuma itu yang bisa Simbok wedar hari ini, karena juga cuaca Simbok harus kembali. Masih perjalanan agak jauh juga pulang. Jadi semoga kupasan Simbok bermanfaat bagi sedulur semua. Semakin kita mencintai peninggalan leluhur, kita uri-uri agar anak keturunan kita bisa melihatnya dan bisa tahu bahwa mereka masih keturunan para leluhur-leluhur yang mumpuni di eranya. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi.